Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Widiawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Ajis. Selamat menonton. Andi Abdul Aziz 19 September 1924 sampai 11 Januari 1984 adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Ajis. Andi Ajis lahir dari keluarga keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Pada awal tahun 1930-an, Andi Ajis kemudian dibawa seorang pensiunan asisten residen bangsa Belanda ke Belanda. Pemberontakan Andi Ajis terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda KNIL atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger yang baru saja bergabung di APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Andi Ajis melakukan pemberontakan karena menolak masuknya pasukan APRIS. Andi Ajis ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah penolakan Andi Ajis terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kala itu Andi Ajis merupakan golongan federalis yang menolak penyatuan tersebut. Pemberontakan Andi Ajis dimulai pada tanggal 5 April 1950 pukul 05.00 pagi. Saat itu pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Ajis langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Ajis ini diberi nama pasukan bebas. Beberapa tentara APRIS pun menjadi korban dalam penyerangan ini. Bahkan beberapa perwira dari APRIS seperti Letkol A.J. Mokoginta pun turut menjadi tawanan pasukan bebas. Dalam tempo waktu yang singkat, Andi Ajis beserta pasukannya berhasil menduduki markas APRIS sekaligus menguasai kota Makassar. Melihat Makassar sudah dikuasai Andi Ajis, upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Ajis yaitu mengirim 12.000 tentara yang dipimpin oleh Letkol A.E. Kawilarang pada 7 April 1950. Dikarenakan Makassar menjadi kacau balau pada tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS memberikan ultimatum kepada Andi Ajis agar melapor ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, Andi Ajis juga diminta untuk mengembalikan senjata rampasan, menghentikan pasukan, hingga membebaskan semua tawanan. Akan tetapi, Andi Ajis malah ngeyel dan enggan berangkat ke Jakarta sesuai waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut membuat Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Andi Ajis adalah seorang pemberontak dan memerintahkan pasukan ekspedisi untuk segera menumpasnya. Pemerintah RI memerintahkan Andi Ajis untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4 hari jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun Andi Ajis ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Ajis pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makassar.
Pasukannya yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RI di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Ketika Sukawati, Presiden NIT saat itu, mengetahui Andi Ajis dicap sebagai pemberontak, beliau menyarankan Andi Ajis untuk menyerahkan diri ke pemerintah RIS di Jakarta. Merasa tidak punya pilihan lain, Andi Ajis pun akhirnya menyerahkan diri dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. Kemudian Andi Ajis pun diadili sebagai pemberontak dan divonis 14 tahun penjara. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.